Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Afriza Al-Husna. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya mengenai manajemen modal kerja. Langsung saja, jurnal yang pertama yang berjudul Manajemen Modal Kerja, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur di PT Bursa Efek Indonesia. Penulisnya Taufik 2013. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh manajemen modal kerja, yaitu rasio cepat, perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran modal kerja bersih, dan rasio lancar terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan-perusahaan manufaktur tahun 2006 sampai dengan 2010 di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metodologi penelitian kuantitatif. Data atau sampel, populasi penelitian ini ialah perusahaan sektor manufaktur di PT Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Jumlah populasi perusahaan pada sektor manufaktur sebanyak 145 perusahaan. Sebanyak 18 perusahaan yang mempunyai tren modal kerja meningkat dan 18 perusahaan yang mempunyai tren modal kerja yang menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio cepat perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan perputaran modal kerja bersih berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perusahaan dengan peningkatan modal kerja. Rasio cepat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan dengan peningkatan modal kerja. Untuk perusahaan dengan modal kerja yang menurun, hanya quick ratio yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan current ratio yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu perlunya menambahkan variabel-variabel lain dari modal kerja serta memperpanjang periode penelitian dan membandingkannya dengan faktor lain. Jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Working Capital Turnover, Cash Turnover, Inventory Turnover, dan Current Ratio terhadap profitabilitas ROA perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI. Penulisnya Marlina Widianti dan Samadi W. Bakar tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen, working capital turnover, cash turnover, inventory turnover, dan current ratio terhadap variabel dependent profitabilitas ROA, baik secara parsial maupun simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kausalitas yang bersifat kuantitatif. Data atau sampel, populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI periode 2008 sampai dengan 2020, yaitu sebanyak 43 perusahaan yang tercatat. Sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 9 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA, dan current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Secara simultan, perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan rasio lancar berpengaruh terhadap profitabilitas ROA dengan presentasi kontribusi sebesar 45,1%, sehingga dapat disimpulkan 45,1% variabel independen memiliki pengaruh untuk variabel dependen. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan periode penelitian yang lebih lama agar penelitian dapat lebih akurat. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel working capital turnover, cash turnover, inventory turnover, dan current ratio saja, tetapi bisa juga menggunakan rasio keuangan lain terutama yang mempunyai hubungan terhadap profitabilitas ROA. Jurnal yang ketiga berjudul Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulisnya Made Sri Utami dan Made Rusmala Dewi S. tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu asosiatif karena tujuan penelitian ini menjelaskan hubungan sebab akibat dalam bentuk pengaruh antara variabel melalui pengujian hipotesis.
Data atau sampel. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014 yang berjumlah 142 perusahaan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 81 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Saran dari penelitian ini yaitu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2014. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mengkaji dengan perusahaan lain di luar perusahaan-perusahaan manufaktur dan dapat menambah variabel bebas serta memperpanjang periode penelitian sehingga jumlah sampel semakin bervariasi. Variabel bebas yang bisa ditambahkan seperti perputaran hutang, working capital turnover, dan current ratio. Jurnal yang keempat berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Modal Kerja terhadap Return Saham, studi kasus pada perusahaan telekomunikasi yang listing di BI tahun 2010 sampai dengan 2013. Penulisnya Duwian Wahyu Prabawa dan Fitri Lukiastuti, tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan melalui parameter DER, ROI, current ratio, dan TATO. Manajemen risiko menggunakan parameter interest rate atau suku bunga, dan pengelolaan modal kerja menggunakan parameter cash conversion cycle. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Data atau sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2013. Penelitian ini menggunakan 8 perusahaan telekomunikasi dari tahun 2010 sampai dengan 2013 sebagai sampel, sehingga diperoleh 32 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER berpengaruh terhadap return saham dengan nilai signifikan 0,009, ROI berpengaruh terhadap return saham dengan nilai signifikan 0,006, dan TATO berpengaruh terhadap return saham dengan nilai signifikan 0,025. Sedangkan current ratio, suku bunga, dan cash conversion cycle tidak berpengaruh terhadap return saham dengan nilai signifikan 0,403, 0,047, dan 0,977. Semua variabel independen secara simultan mempengaruhi saham pada perusahaan telekomunikasi. Saran pada penelitian ini. Penelitian ini terbatas pada perusahaan dengan pengamatan yang relatif pendek, yaitu selama 4 tahun, dan sampel yang terbatas yaitu 8 perusahaan. Di samping itu, dalam penelitian ini ada yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan, mengindikasikan masih sempitnya lapangan penelitian, sehingga kurang dapat memberikan gambaran yang masih komprehensif mengenai pengaruh DER, ROI, current ratio, TATO, interest rate, dan cash conversion cycle, sehingga perlu dikembangkan dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti ROE, earning per share, dividend payout ratio, dan inflasi. Jurnal kelima berjudul Pengaruh Manajemen Modal Kerja pada Kinerja Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulisnya Nilmawati tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh manajemen modal kerja terhadap kinerja perusahaan sebagai sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metodologi penelitian kuantitatif. Data atau sampel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan cash conversion cycle dan beberapa variabel kontrol, size, pertumbuhan perusahaan, leverage finansial, dan variabilitas net operating income berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, leverage finansial dan variabilitas net operating income berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu memasukkan variabel-variabel lain yang terkait dengan pengelolaan modal kerja yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan ukuran cash conversion cycle untuk ukuran pengelolaan modal kerja.
Penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan dengan ukuran modal kerja tradisional seperti current asset, receivable turnover, inventory turnover, dan lain-lain. Jurnal ke-6 berjudul Pengaruh Kebijakan Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. Penulisnya Kurnia Kontesa dan Mega Mayasari tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai dampak dari kebijakan manajemen modal kerja investasi agresif dan kebijakan manajemen modal kerja pembiayaan agresif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metodologi penelitian kuantitatif. Data atau sampel dari penelitian ini berjumlah 170 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi agresif berpengaruh terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, sedangkan kebijakan pembiayaan agresif tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu memasukkan kebijakan agresif dan konservatif pada kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan, serta memperbanyak data penelitian. Jurnal ke-7 berjudul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Animal Feed di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2015. Penulisnya Debbie Ayu Puspita dan Ulil Hartono tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apakah variabel perputaran modal kerja, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Data atau sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pakan ternak yang terdaftar di BI periode triwulan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu sebanyak 4 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yaitu perputaran modal kerja dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sebaliknya, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel perputaran modal kerja dan likuiditas yang berpengaruh tinggi terhadap pencapaian laba pada perusahaan pakan ternak yang terdaftar di BI periode triwulan 2012 sampai dengan 2015. Saran pada penelitian ini yaitu bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan terkait variabel yang terdapat dalam penelitian ini untuk mencari dan membaca referensi variabel yang mampu mempengaruhi profitabilitas seperti perputaran modal, firm size, leverage atau DAR, dan likuiditas atau CR. Dengan adanya hasil adjust R kuadrat square sebesar 33,4% yang tergolong masih rendah, maka perlu dilakukan model analisis yang lebih variatif. Berdasarkan model analisis dengan metode regresi linear berganda, terdapat beberapa kekurangan, antara lain ketergantungan dengan mengutamakan pengujian yang wajib dipenuhi terlebih dahulu dan memperhatikan metode pemilihan sampel yang diteliti, sehingga tidak ditemukan kesulitan menganalisis variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.